Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Salah satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi, realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka, tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci oleh Allah menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari oleh setiap wanita. Yang pertama adalah merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik, baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi, merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk penyembuhan. Yang kedua adalah melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga adalah wanita za'zariyah. Wanita za'zariyah atau wanita yang kasar dan sombong merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyahut, "Tentu wahai ya Rasulullah." Rasul bertutur, yaitu setiap za'zari atau yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud dengan za'zari? Kemudian beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan zauzah? Atau yang banyak makan lagi pelit itu? Beliau menjawab,
yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang za'zari atau sifat sombong dalam Islam lagi kasar, zawaz yang banyak makan dan pelit, sakhab yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang keempat adalah mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan oleh suaminya tersebut. Kemudian yang kelima adalah berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun, keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Adapun yang keenam adalah syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah, atau lebih dikenal dengan pamer atau ria dalam Islam. Yang ketujuh adalah zawajah. Wanita yang zawajah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anha dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhlah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka atau berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. 8. Banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang
paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong atau sarsarun, mutasyadikun atau yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafahikun. Para sahabat menukas, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyadikun, tapi mutafasikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Mereka adalah orang yang sombong atau angkuh." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Kemudian yang kesembilan adalah menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Namun, apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali wanita tersebut sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Demikianlah 9 dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita sebagai wanita bisa mewaspadai dan menghindari. Wallahu a'lam bishawab.